wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Ferdika Andi, Prodi Pengembangan Masyarakat Islam di MK Manajemen CSR. Nah, jadi langsung saja kepada pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang pertama yaitu mengenai tentang dana CSR ataupun program CSR yang tidak berjalan dengan lancar. Nah, jadi banyak perusahaan itu melakukan CSR, akan tetapi mengapa bisa tidak berjalan dan tidak berkelanjutan? Ada beberapa saja alasan yang ditemukan. Yaitu yang pertama, alasannya yaitu CSR ini hanyalah formalitas. Nah, jadi tidak berfokus kepada masalah, tidak berfokus untuk menyelesaikan masalah kepada masyarakat, tapi hanya formalitas dari perusahaan, yaitu hanya untuk membangunkan citra saja, membaikkan citra hanya untuk konten ataupun dan lain sebagainya. Masalahnya itu tidak berbasis kebutuhan masyarakat. Mereka hanya menentukan sendiri ataupun memilih sendiri apa yang mereka perlukan, bukan dibutuhkan oleh masyarakat. Penyebab yang lain yaitu fokus jangka pendek, misalnya hanya memberikan sembako, hanya memberikan bantuan uang saja, tapi tidak berjangka panjang ataupun tidak fokus kepada pemberdayaan. Dan yang lainnya yaitu kurangnya evaluasi ataupun monitoring terhadap CSR yang mereka lakukan. Nah, jadi nggak ada evaluasi apa-apa. Setelah diberikan sudah hanya menyelesaikan tugas saja, tapi tidak dievaluasi apakah ini berjalan atau tidak. Oke, lanjut ke pertanyaan yang kedua. Nah, jikalau kami menjadi manajer CSR di suatu perusahaan, program apa yang kami lakukan? Nah, ini ceritanya khususnya konteksnya itu di Aceh, yang mana di Aceh ini banyak perusahaan itu di sektor pertanian. Jadi kalau saya menjadi manajer CSR di suatu perusahaan, program yang saya lakukan yaitu desa mandiri. Nah, itu desa mandiri. Kenapa? Karena dari potensi tadi kita tidak perlu sebagai perusahaan, kita tidak perlu mengambil komoditi ataupun mengambil bahan itu dari luar. Nah, jadi kita jadikan masyarakat di sekitar itu menjadi modal kita ataupun tempat kita untuk mengambil bahan yang kita perlukan di perusahaan, misalnya sawit, kopi dan lain sebagainya. Nah, jadi kita tidak perlu kita ngambil di luar, tetapi kita ngambil di dalam. Nah, ini strategi apa yang akan kami lakukan? Yang pertama yaitu tentunya kami mengidentifikasi, mencari tahu apa aja nih peluang yang kita dapatkan di desa tersebut. Nah, misalnya di desa itu ada kelapa sawit. Nah, jadi yang akan kita lakukan, yang akan kita ambil yaitu sawit, ataupun misalnya contoh kopi, misalnya contoh bawang ataupun padi dan lain sebagainya yang bersangkutan dengan perusahaan kita. Nah, yang kedua yaitu pelatihan dan pendampingan. Tentunya kita akan melakukan pelatihan dan pendampingan, bukan pelatihan menanam sawit ataupun pelatihan yang lain, tapi kita melakukan pelatihan kewirausahaan bagi mereka. Apa saja tentang digital marketing, apa saja tentang pengolahan produk, sehingga produk yang mereka lakukan itu bisa kita beli sebagai perusahaan, bisa kita pakai ataupun bisa kita beli juga. Nah, yang ketiga yaitu kemitraan dengan perusahaan. Jadi kita sebagai perusahaan, kita menjadikan masyarakat ini sebagai pembeli. Kita sebagai perusahaan ini sebagai pembeli bagi mereka. Nah, gitu. Jadi perusahaan ini, jadi mereka sebagai masyarakat ataupun sebagai penyedia komoditi itu sudah ditentukan pembelinya siapa. Nah, jadi tidak perlu pening tentang pembeli, karena ada perusahaan yang membeli. Nah, jadi itulah kewirausahaan yang kami lakukan. Yang selanjutnya yaitu digitalisasi. Kita bantu jualan bagi mereka melalui marketplace, melalui apa lain sebagainya. Kalau ini contoh khusus kepada produk kecil, misalnya produk kopi. Nah, itu bisa kita bantu. Jadi kita bukan hanya sebagai pembeli tetap, tetapi kita juga membantu mereka untuk menjualnya di luar, untuk kepada jangkauan yang lebih luas. Nah, jadi indikator keberhasilannya gimana? Indikator keberhasilan ini sangat besar,
Yang pertama yaitu seperti pendapatan masyarakat meningkat, UMKM bertambah, pengangguran pastinya berkurang karena kita sudah menyediakan pekerjaan bagi mereka. Yang kedua selanjutnya yaitu produk lokal masuk ke pasar lebih luas dan ketergantungan bantuan menurun. Nah, jadi mereka tidak memiliki ketergantungan bantuan dari perusahaan. Mengapa? Karena mereka sudah ada usaha sendiri dan sudah ditentukan pembelinya dari perusahaan itu. Lanjut kepada pertanyaan yang ketiga. Nah, jadi bagaimana integrasi CSR ini bisa berhubungan ataupun melalui nilai Islam dan nilai budaya di Aceh. Nah, yang pertama yang kita lakukan yaitu kita pakai prinsip-prinsip yang ada di Aceh. Nah, jadi prinsip-prinsip yang ada di daerah Aceh itu seperti nilai Islam. Nah, jadi di Aceh ini terkenal dengan Nanggro Syariah ataupun negeri syariah yang memakai semua peraturan, semua adat budaya itu pasti berhubungan dengan nilai Islam. Nah, jadi kita pakai nih nilai Islam tersebut, misalnya dengan produk syariah ataupun dengan produk amanah. Nah, nilai Islam yang kita pakai yaitu yang pertama ada keadilan, misalnya distribusi manfaat dan adil bagi hasil kepada perusahaan dan lain sebagainya. Kedua yaitu seperti amanah, transparansi CSR. Nah, ini transparansi kita memperlihatkan kepada mereka bahwa perusahaan ini amanah gitu. Dan lainnya yaitu melalui zakat, infak dan sedekah dan lain sebagainya. Dan kalau kearifan lokal yang kita pakai yaitu seperti musyawarah, gotong royong dan melalui peran tokoh agama ataupun tokoh adat. Kegiatan dapat yang kita lakukan ataupun program yaitu yang pertama kita akan melakukan pesantren peneter dan juga ekonomi syariah desa. Nah, jadi program ini itu kita mengajarkan kepada masyarakat tentang pelatihan bisnis melalui syariah, berbasis syariah. Jadi menentukan apa ini halal, bagaimana jalan ini halal ataupun bagaimana jalan ini itu benar. Kedua yaitu melalui koperasi syariah, dan yang ketiga yaitu melalui pemberdayaan kepada santri ataupun kepada masyarakat. Nah, jadi di sekitar perusahaan itu kan ada pesantren ataupun misalnya kalau ada pesantren ataupun pendidikan agama, jadi kita sebagai perusahaan melakukan pemberdayaan terhadap mereka. Nah, jadi manfaatnya apa? Manfaatnya yaitu kepada masyarakat, ekonomi tetap naik tapi tetap sesuai dengan syariah. Nah, jadi kita menentukan koperasi ini melalui nilai-nilai Islam, tidak mengambil keuntungan semata dari perusahaan, tapi dengan proses bagi hasil, yaitu bagi hasil dengan cara yang adil. Nah, itu sesuai dengan nilai Islam. Yang kedua yaitu skill masyarakat ini meningkat, mereka mengetahui bahwa bisnis itu berhubungan juga dengan nilai Islam. Yang ketiga yaitu solidaritas kuat, solidaritas antara masyarakat dan juga perusahaan. Untuk perusahaan manfaatnya ya memperbaiki citra perusahaan, memperkuat hubungan antara perusahaan dengan masyarakat, dan yaitu konflik antara masyarakat ataupun perusahaan dan juga perusahaan ini berkurang. Nah, seperti itu. Pertanyaan yang terakhir yaitu tentang banyaknya perusahaan sawit yang tidak sesuai CSR-nya. Mengapa? Karena perusahaan dari sektor kebun, khususnya kebun sawit ini yaitu seringkali memberikan sembako kepada masyarakat, tapi masih juga terjadi konflik ataupun CSR-nya tidak berjalan. Nah, sesuai daripada analisis kami, yang pertama yaitu bantuan sesaat. Nah, jadi dari pertanyaan ini mereka hanya memberikan sembako, bantuan sesaat. Nah, yang kedua yaitu tidak menyelesaikan akar masalah. Nah, jadi kemiskinan tetap ada. Mereka hanya menyelesaikan masalah awal saja ataupun masalah sesaat. Misalnya perut lapar, ya udah dikasih makan gitu, dikasih bantuan. Tapi tidak berjalan dengan lama. Karena mengapa? Karena ketika orang lapar ataupun ketika masyarakat ini kurang, ketika diganti kasih bantuan sembako itu hanya berjalan sebentar, setelah itu ya kembali seperti normal ataupun kembali miskin lagi, kurang lagi. Nah, gitu. Yang selanjutnya yaitu tidak melibatkan masyarakat.
Jadi banyak program yang dilakukan itu khusus dari mereka saja. Hanya mereka yang melakukan program, tidak ikut serta masyarakat di sekitarnya. Hanya perusahaan saja. Nah, yang lainnya yaitu tidak berkelanjutan tentunya, karena banyak dari program CSR sembako ini memberikan bantuan ini itu tidak berkelanjutan, hanya sementara. Nah, yang kedua yaitu kurang komunikasi. Nah, ini sudah tentu, karena ketika ada program ataupun ada kumpulan organisasi, ketika kurangnya komunikasi antara kedua pihak ataupun kedua kubu, itu lebih besar menyebabkan konflik. Nah, karena terjadi kesalahpahaman ataupun terjadi fitnah di antara kedua kubu tersebut ataupun kedua masyarakat antara perusahaan. Nah, jadi strategi apa yang dapat kita lakukan terhadap dari analisis masalah ini? Ya sudah tentunya yang pertama yaitu kita akan melakukan pemberdayaan lagi. Nah, kita harusnya melakukan pemberdayaan. Seharusnya manajemen CSR ini dia tidak hanya menyelesaikan, tidak hanya menutup masalah. Nah, jadi tujuan manajemen CSR ini bukan menutup masalah, tapi menyelesaikan. Nah, ketika kita membuat perusahaan ataupun pabrik, itu tentunya ada masalah ataupun ada dampak lingkungan bagi mereka di masyarakat, sehingga masyarakat ini tidak dapat mencari uang ataupun tidak ada tempat untuk mencari nafkah lah, karena tempatnya sudah kita pakai sebagai perusahaan. Nah, jadi kita sebagai perusahaan itu memberdayakan masyarakat karena kita sudah melakukan dampak bagi mereka. Nah, jadi sebagai tanggung jawab bagi kita lakukan pemberdayaan terhadap mereka. Ini contohnya misalnya nih tentang hasil sawit. Jadi perusahaan sawit. Nah, jadi kita melakukan pemberdayaan ini yaitu dari pelatihan usaha bagi mereka. Yang kedua yaitu pengolahan hasil sawit ataupun turunan dari sawit tersebut. Misalnya pengolahan sawit mentah gitu. Kita ajarkan kepada mereka. Nah, jadi pembelinya siapa? Pembelinya yaitu perusahaan itu sendiri. Dan yang kedua yaitu kemitraan plasma. Nah, jadi masyarakat ini menjadi mitra kebun, perusahaan menjadi pembelinya. Itu sudah dilakukan. Ada dilakukan di beberapa daerah, contohnya di Nagana Raya. Di Nagana Raya di daerah SP3. Nah, jadi itu kebun-kebun di daerah dekat-dekat pabrik sawit, perusahaan sawit itu bukan milik sawit, bukan milik dari pabrik tersebut, tapi kebanyakan itu milik dari masyarakat. Nah, sehingga masyarakat ini dia hanya panen sawit lalu menjualnya ke pabrik, lalu dan masyarakat ini tidak perlu bantuan lagi dari pabrik. Jadi begitulah. Langkah selanjutnya itu penguatan kelembagaan. Jadi perusahaan ini membuat lembaga lah untuk masyarakat, misalnya koperasi, ada BUMDes dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu melalui pelatihan pendidikan ataupun skill seperti pelatihan kerja. Dan yang kedua yaitu memberikan beasiswa. Nah, jadi mungkin banyak perusahaan yang kurang peduli terhadap pendidikan karena mereka hanya memberikan dampak ini, memberikan sembako saja sudah siap, sudah selesai, tapi tidak seperti itu. Memberikan beasiswa itu lebih baik karena mereka itu bentuk kepedulian perusahaan terhadap pendidikan masyarakat di sekitarnya. Yang kelima itu pengelolaan lingkungan seperti reboisasi dan edukasi lingkungan. Inilah yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf apabila ada kata yang tidak mengenakan hati. Sekali lagi kami minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.